Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem. Salam Paskah, Kristus sudah bangkit. Dia telah menang atas kuasa maut dan memberikan jaminan kepastian tentang keselamatan bagi semua orang percaya. Peristiwa Paskah menjadi momentum bagi para rasul sampai gereja masa kini dengan semangat yang terus berkobar memberitakan Injil, yaitu kabar baik tentang Kristus yang bangkit, dan itu menepi semua keraguan, semua berita yang tidak benar tentang Kristus. Pewartaan Injil bagi semua adalah amanat agung dari Dia, Sang Kepala Gereja. Dalam bacaan Alkitab dijelaskan tentang bagaimana Yesus memanggil para murid-murid, tapi juga kemudian mengingatkan mereka tentang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16. Jika kita melihat kembali ketika Yesus ditangkap dan diadili, kemudian disalibkan, para murid dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, dan tidak punya lagi keberanian bersaksi tentang Kristus. Petrus yang dikenal sebagai murid yang selalu tampil terdepan justru menyangkal Yesus. "Aku tidak kenal orang itu." Namun ketika Yesus bangkit dan beberapa kali menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk kepada para murid, yang itu menghapus kesedihan, ketakutan, kekhawatiran mereka. Setelah Yesus naik ke sorga dan terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus atau Pentakosta, para rasul kemudian mereka saling menguatkan. Mereka menguatkan dalam iman dan dengan berani kemudian memberitakan tentang kebangkitan Kristus dan kasih-Nya bagi semua orang yang melampaui suku, bangsa, bahasa, budaya, dengan dua tanda: yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya berarti meyakini dengan sungguh, tidak ragu-ragu, mengakui dan berserah seutuhnya pada Kristus. Baptisan kemudian menjadi tanda dan meterai yang membuka jalan bagi semua manusia, termasuk anak-anak, supaya memiliki hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan setiap orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mendapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Baptisan sebagai wujud kesaksian dari orang percaya yang percaya kepadanya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ia akan dihukum. Ini adalah konsekuensi dari hati yang bebal dan tidak mau menerima Injil. Saudara-saudara, amanat agung ini sejak para rasul sampai gereja masa kini, termasuk kita yang berada di Tanah Totabuan, di daerah Nyur, Melambai, bahkan di mana saja kita berada, bahwa berita ini akan terus didengungkan, terus disampaikan sebagai wujud ketaatan atas perintah-Nya. Berita Injil melintasi ruang dan waktu, suku, bangsa, bahasa, dan budaya, menjadi setiap orang percaya sebagai rekan sekerja Allah. Mengerjakan amanat agung kepada segala makhluk adalah upaya yang terus-menerus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Dengan tetap konsisten dan komitmen melaksanakan perintah dan ketetapan Tuhan, meski harus menghadapi berbagai upaya penghambatan, disepelekan, dimusuhi, difitnah, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi kemuridan kita, mari kita belajar dari para rasul yang penuh semangat dan hati yang berkobar-kobar menunaikan amanat agung itu.
Mari kita dengan penuh kerendahan hati, kita terus meminta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa memampukan kita. Mari kita kerjakan apa bagian kita untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan biarkan Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kebaikan kita umatnya. Selamat untuk terus kita mengerjakan amanat agungnya. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.